Di sebuah desa terpencil, kehidupan berjalan tenang dan damai. Pagi itu, sinar matahari menembus kabut tipis, ayam berkokok, dan suara aliran sungai terdengar dari kejauhan. Tidak ada yang menyangka, ketenangan itu akan segera hancur oleh sesuatu yang tak terlihat, wabah mematikan yang perlahan menyebar. Siang hari itu, hujan turun mendadak tanpa awan mendung sebelumnya. Airnya terasa aneh, berbau anyir, dan menimbulkan genangan hitam di jalan desa. Sejak hujan itu, beberapa hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Warga mulai berbisik bahwa hujan ini bukan hujan biasa, melainkan pertanda datangnya bencana. Beberapa hari setelah hujan aneh itu, udara desa dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Awalnya warga mengira ada bangkai hewan di hutan, tapi bau itu semakin kuat setiap malam. Anehnya, meski sudah mencari, tidak ada satupun bangkai yang ditemukan. Bau itu seolah muncul dari tanah desa itu sendiri. Seorang warga desa tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, kulitnya memucat, dan muncul bercak-bercak hitam di lengannya. Awalnya orang mengira itu hanya demam biasa, tapi tak lama kemudian, beberapa warga lain menunjukkan gejala yang sama. Rasa takut mulai menyelimuti desa, ada sesuatu yang menular di antara mereka. Dalam hitungan hari, penyakit itu menyebar ke hampir seluruh desa. Setiap rumah mulai dipenuhi orang-orang dengan gejala yang sama: demam tinggi, tubuh lemah, bercak hitam, dan batuk disertai darah. Warga yang sehat mulai ketakutan, menutup pintu rumah rapat-rapat, berharap terhindar dari wabah. Namun, udara desa seolah sudah tercemar, dan tak ada tempat yang benar-benar aman. Seminggu kemudian, desa menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara anak-anak bermain atau suara ayam berkokok. Hanya terdengar batuk-batuk dari dalam rumah dan tangisan lirih. Banyak warga yang tak sempat dimakamkan, tubuh mereka dibiarkan di dalam rumah karena tak ada yang berani menyentuh. Desa itu mulai berbau busuk, bercampur antara kematian dan udara lembab. Beberapa warga yang masih sehat memutuskan untuk meninggalkan desa sebelum ikut terinfeksi. Mereka mencoba berjalan melewati jalan setapak menuju hutan, namun kabut tebal menghalangi pandangan. Anehnya, setiap kali mereka berjalan jauh, mereka seperti kembali ke tempat semula, seolah desa itu tidak membiarkan siapapun keluar. Penyakit itu semakin mengerikan. Bercak hitam di kulit para korban mulai melebar, beberapa bagian tubuh mereka membusuk meski masih hidup. Bau busuk semakin kuat hingga membuat siapapun yang sehat hampir muntah. Suara arangan dan jeritan terdengar dari rumah-rumah, membuat malam di desa itu menjadi neraka yang hidup. Beberapa hari kemudian, hampir seluruh desa telah jatuh sakit. Banyak rumah yang kini sunyi total, penghuninya sudah tidak bergerak lagi. Jalanan desa kosong, hanya angin yang berdesir membawa bau kematian. Tidak ada ayam, tidak ada suara manusia, hanya keheningan yang mencekam, seolah desa itu telah mati sebelum waktunya. Malam itu, kabut kembali turun lebih tebal dari biasanya, menutupi seluruh desa. Di tengah keheningan, terdengar bisikan samar-samar dari arah kabut, seperti suara orang memanggil. Anehnya, suara itu terdengar meski semua orang sudah terbaring sakit atau mati. Warga yang masih sadar ketakutan, menutup telinga mereka, tapi bisikan itu semakin keras, seolah masuk langsung ke dalam kepala. Keesokan paginya, seorang tetua desa yang masih bisa berdiri menemukan ukiran lama di batu besar dekat hutan. Ukiran itu menggambarkan orang-orang berlutut di depan sosok besar, dengan simbol yang mirip bercak hitam di tubuh para korban. Tetua itu yakin ini bukan sekadar wabah, ini adalah kutukan lama yang kembali bangkit, menuntut korban. Tetua desa mengumpulkan sisa warga yang masih bisa bergerak di lapangan tengah desa. Ia menceritakan tentang ukiran itu dan percaya bahwa kutukan hanya bisa dihentikan dengan ritual pemurnian. Namun mereka kekurangan bahan sesaji, karena banyak hewan ternak sudah mati. Meski begitu, mereka tetap berusaha, menyiapkan api unggun besar dan membuat lingkaran garam di tanah. Ritual pemurnian pun dimulai. Asap dupa mengepul, api unggun membesar, dan doa-doa dilantunkan. Namun tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah hutan, memadamkan api unggun dalam sekejap. Lingkaran garam terhapus oleh lumpur yang terbawa angin. Dari dalam kabut, terdengar suara tawa lirih yang membuat semua orang ketakutan. Kutukan itu ternyata semakin kuat, seolah menertawakan usaha mereka. Setelah ritual gagal, penyakit semakin cepat menyebar. Para korban mulai mengalami mimpi buruk yang sama, melihat sosok besar berbayangan hitam datang menghampiri mereka. Beberapa warga terbangun sambil berteriak, lalu mati beberapa jam kemudian. Desa kini berubah menjadi tempat penuh jeritan, bau busuk, dan ketakutan yang tak henti-henti. Warga yang tersisa mulai putus asa. Beberapa dari mereka percaya satu-satunya cara menghentikan kutukan adalah dengan meninggalkan persembahan hidup, seperti dalam ukiran kuno di batu hutan. Mereka memilih satu kambing terakhir yang masih hidup untuk dijadikan tumbal. Namun beberapa warga lain menolak, takut itu justru memperburuk keadaan. Ketegangan mulai memecah persatuan desa.
Warga akhirnya melakukan persembahan di tengah lapangan. Darah kambing mengalir di tanah, meresap membentuk pola aneh seperti simbol. Angin mendadak bertiup kencang, memadamkan api kecil di sekitar lapangan. Kabut semakin tebal hingga hampir menelan seluruh desa. Suara aneh terdengar dari arah hutan, seperti langkah berat mendekat. Warga ketakutan dan segera berlari kembali ke rumah masing-masing. Malam semakin sunyi. Dari balik jendela rumah, warga melihat lapangan diselimuti kabut tebal. Di tengah lapangan, tepat di atas bekas darah persembahan, muncul bayangan tinggi dan kurus berdiri kaku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menghadap ke arah rumah-rumah, seolah sedang mengawasi. Perlahan terdengar suara berbisik samar dari arah lapangan, membuat bulu kuduk warga berdiri. Bayangan tinggi itu mulai bergerak perlahan mendekati rumah-rumah. Suara langkahnya berat dan terdengar menggema di seluruh desa. Setiap kali langkah itu terdengar, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Warga bersembunyi di balik pintu dan jendela, menahan napas agar tidak ketahuan. Beberapa anak mulai menangis pelan, membuat ketegangan semakin terasa. Langkah itu akhirnya berhenti tepat di depan salah satu rumah di tepi lapangan. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara napas warga yang ketakutan dari dalam rumah. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pelan di pintu, diikuti bisikan samar yang memanggil nama penghuni rumah itu. Orang-orang di dalam rumah menahan napas, berharap bayangan itu pergi. Pintu rumah tiba-tiba mulai bergetar pelan, seperti ada yang mendorong dari luar. Suara bisikan berubah menjadi lebih keras, terdengar seperti banyak suara berbicara bersamaan. Warga di dalam rumah semakin ketakutan, beberapa berdoa dengan suara gemetar. Ketukan di pintu berubah menjadi hentakan keras, membuat pintu hampir terbuka. Dengan hentakan terakhir, pintu rumah terbuka lebar. Angin dingin bercampur kabut langsung menerobos masuk, membuat pelita di dalam rumah padam. Warga yang bersembunyi di sudut rumah hanya bisa memeluk satu sama lain. Di ambang pintu, kabut berkumpul membentuk siluet yang perlahan masuk ke dalam rumah. Suasana dipenuhi bau besi yang menyengat, seperti bau darah. Begitu sosok itu melangkah masuk, rumah mulai berguncang seperti gempa kecil. Perabotan jatuh satu persatu, pintu lemari terbuka dengan sendirinya, dan piring-piring pecah di lantai. Kabut memenuhi seluruh ruangan, membuat pandangan hampir tertutup. Suara bisikan kini terdengar jelas di seluruh sudut rumah, seperti banyak orang berbicara sekaligus. Salah satu warga yang bersembunyi terlalu dekat dengan pintu tiba-tiba tersentuh oleh kabut. Seketika tubuhnya kaku, matanya membelalak, dan mulutnya terbuka tanpa suara. Perlahan, kulitnya berubah pucat, urat-uratnya terlihat menonjol seakan darah berhenti mengalir. Warga lain yang melihatnya menjerit ketakutan, membuat suasana semakin kacau. Tubuh warga yang terkena kabut akhirnya jatuh ke lantai dengan suara keras. Kulitnya kini berubah menjadi abu-abu, bibir membiru, dan dari mulutnya keluar uap dingin seperti asap. Perlahan tubuh itu mulai mengejang, kemudian diam tak bergerak. Warga lain hanya bisa menatap dengan ngeri, takut jika mereka bergerak, sosok itu akan menyerang. Setelah korban pertama terbaring tak bernyawa, kabut mulai bergerak merayap menuju sudut rumah yang lain. Warga yang bersembunyi mulai panik dan mencoba menutup pintu, namun kabut masuk melalui celah-celah dinding dan jendela. Suara bisikan semakin keras, kini terdengar seperti tawa pelan bercampur ratapan. Salah satu warga yang ketakutan akhirnya nekat berlari keluar rumah. Begitu pintu dibuka, kabut langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia berteriak histeris dan berlari menuju jalan desa, tetapi suaranya semakin lama semakin lemah sampai akhirnya menghilang di tengah kabut. Warga lain hanya bisa menutup pintu dengan cepat, takut hal yang sama menimpa mereka. Beberapa saat setelah warga yang melarikan diri menghilang, terdengar suara aneh dari arah jalan desa. Suara itu seperti gesekan besi di atas batu, diikuti bunyi langkah berat yang semakin mendekat. Warga di dalam rumah menahan napas, sementara kabut di luar tampak berputar, membentuk pusaran besar di tengah jalan. Pusaran kabut semakin besar dan mengeluarkan suara jeritan memilukan, seperti ratusan orang berteriak bersamaan. Dari dalam pusaran itu, muncul tangan-tangan samar seolah terbuat dari kabut, meraih ke segala arah. Angin berputar kencang hingga atap beberapa rumah berderit keras, hampir terlepas. Warga semakin ketakutan dan bersembunyi lebih dalam. Dari dalam pusaran kabut, tangan-tangan itu mulai menyeret sesuatu. Perlahan, tubuh warga yang sebelumnya berlari keluar kini muncul kembali. Namun tubuh itu sudah kaku, matanya kosong menatap ke depan, dan kakinya menyeret tanah seolah tidak lagi bernyawa. Warga yang melihat dari jendela menutup mata mereka, tidak sanggup melihat lebih lama. Setelah tubuh itu jatuh ke tanah, suasana hening sesaat. Lalu, perlahan tubuh tersebut mulai bergerak sendiri. Tangannya terangkat kaku, kepalanya berputar perlahan hingga terdengar bunyi patahan tulang. Tubuh itu kemudian berdiri dengan gerakan yang tidak wajar dan mulai melangkah kembali ke arah rumah-rumah, seolah dikendalikan oleh kabut. Tubuh yang sudah berdiri itu mulai melangkah menuju rumah tempat warga lain bersembunyi. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lumpur yang menghitam, seakan tanah ikut membusuk.
Dari dalam rumah, terdengar suara tangisan tertahan, tapi tubuh itu terus mendekat tanpa ragu, seolah tahu ada orang di dalam. Tubuh itu akhirnya berhenti tepat di depan pintu rumah. Suasana menjadi sangat hening, hanya terdengar suara angin yang menderu pelan. Perlahan, tangan tubuh itu terangkat dan menyentuh pintu, meninggalkan bekas hitam di kayu. Pintu mulai berderit seolah ada yang menekan dari luar. Warga di dalam rumah semakin ketakutan, beberapa menutup mulut agar tidak berteriak. Perlahan pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berdecit panjang. Kabut langsung merembes masuk ke dalam rumah, memenuhi lantai seperti air yang tumpah. Tubuh yang berdiri di ambang pintu hanya diam, kepalanya menoleh perlahan ke dalam rumah. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti memanggil nama satu persatu penghuni rumah. Kabut yang masuk semakin pekat, merayap hingga ke sudut-sudut ruangan. Salah satu warga yang bersembunyi paling dekat, akhirnya tersentuh kabut di kakinya. Seketika tubuhnya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan matanya membelalak ketakutan. Suhu ruangan turun drastis, membuat jendela berembun tebal. Tubuh warga yang tersentuh kabut akhirnya terjatuh ke lantai dengan suara keras. Suhu tubuhnya turun begitu cepat hingga napas terakhir keluar sebagai uap putih. Kulitnya berubah pucat, dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Warga lain berteriak panik, beberapa mencoba keluar lewat jendela, namun kabut sudah mengepung seluruh rumah. Beberapa warga yang tersisa mengambil obor dari perapian dan mulai mengayunkannya ke arah kabut. Mereka berharap api bisa mengusir kabut yang semakin pekat. Namun, meski sebagian kabut tampak surut, sosok hitam itu tetap berdiri tak bergerak, seolah api tidak membuatnya takut. Suara napas berat dan geraman samar terdengar dari balik kabut, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sosok hitam itu akhirnya bergerak. Langkahnya pelan tapi terdengar jelas, seakan lantai bergetar setiap kali ia mendekat. Warga mulai mundur, sebagian menjatuhkan obor karena panik. Kabut menutup kembali, membuat ruangan terasa sesak dan sulit bernapas. Hanya suara napas berat dan langkah yang semakin dekat yang terdengar. Sosok hitam itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, seperti ranting pohon mati. Saat tangannya menyentuh udara, suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Salah satu warga yang terlalu dekat langsung terjatuh. Tubuhnya kaku dan membiru seolah seluruh panas hidupnya disedot. Warga yang lain berteriak histeris dan mulai lari ke arah pintu, tapi kabut menutup jalan keluar. Warga yang tersisa mulai mencari jalan keluar lain. Mereka menendang dinding kayu dan mencoba memecahkan jendela, tetapi setiap celah yang mereka buat langsung dipenuhi kabut hitam yang mencegah mereka keluar. Seolah rumah itu berubah menjadi penjara hidup. Suara bisikan aneh mulai terdengar dari kabut, seakan ada ratusan suara memanggil nama mereka satu persatu. Warga yang tersisa akhirnya berkumpul di tengah rumah. Mereka menutup semua celah dengan papan dan kain, berusaha mencegah kabut masuk lebih banyak. Suara bisikan dari luar semakin keras, berubah menjadi jeritan yang memekakan telinga. Beberapa warga berlutut dan berdoa, sementara yang lain hanya memeluk diri sendiri, menahan rasa takut yang hampir membuat mereka gila. Suara jeritan tiba-tiba berhenti, digantikan dengan ketukan pelan di pintu rumah. Ketukan itu terdengar teratur, seperti seseorang yang sabar menunggu untuk masuk. Warga saling pandang dengan wajah pucat, tidak ada yang berani mendekati pintu. Ketukan itu semakin keras, membuat papan penahan di pintu bergetar. Udara semakin dingin, dan napas mereka terlihat seperti uap. Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Papan kayu yang menahan pintu mulai retak satu persatu. Dari celah yang terbuka, kabut menyembur masuk dengan cepat, membuat obor terakhir padam. Kini ruangan benar-benar gelap, hanya mata merah dari sosok di luar yang terlihat berkilat menembus kegelapan. Suara berat seperti napas binatang besar terdengar semakin dekat. Dengan satu hantaman terakhir, pintu rumah jebol dan terhempas ke lantai. Kabut masuk seperti gelombang hitam, menelan semua cahaya yang tersisa. Warga berteriak panik, beberapa mencoba bersembunyi di bawah meja dan sudut rumah. Namun sosok hitam itu kini sudah berada di dalam. Ruangan dipenuhi suara bisikan yang berubah menjadi tawa menyeramkan. Sosok hitam itu mulai mendekati warga satu persatu. Setiap kali bayangan tubuhnya menyentuh seseorang, orang itu terjatuh tanpa suara, tubuhnya kaku seolah es. Jeritan warga semakin histeris, tetapi tidak ada jalan keluar. Sisa warga mencoba merayap ke sudut rumah, namun kabut menutup semua ruang gerak mereka. Dalam keputusasaan, salah satu warga yang tersisa meraih obor yang hampir padam dan melemparkannya ke arah sosok hitam itu. Api menyala sebentar saat mengenai kabut, menciptakan cahaya merah yang menyoroti wajah kengerian semua orang. Untuk sesaat, sosok itu mundur dan kabut berputar kacau, memberi kesempatan bagi warga lain untuk mencoba berlari keluar. Beberapa warga berhasil keluar rumah, tetapi mereka langsung disambut oleh pemandangan desa yang sudah tidak terlihat lagi, semua tertutup kabut hitam pekat. Jalanan, pohon, bahkan rumah-rumah lain hanya tampak sebagai siluet samar.
Suara tawa aneh kini terdengar dari segala arah, membuat mereka tidak tahu kemana harus lari. Warga yang tersisa memutuskan untuk lari menuju hutan di pinggir desa. Mereka berharap bisa keluar dari kabut jika mencapai pepohonan yang lebih lebat. Namun, semakin mereka berlari, hutan terasa tidak pernah semakin dekat, seolah desa berubah menjadi labirin yang memutar mereka kembali ke tempat semula. Suara langkah sosok hitam terdengar mengikuti di belakang. Warga akhirnya menyadari bahwa jalan ke hutan sepenuhnya tertutup kabut. Setiap langkah yang mereka ambil hanya membuat mereka kembali ke tengah desa. Kabut kini semakin pekat, hingga mereka sulit melihat satu sama lain. Suara tawa berubah menjadi bisikan di telinga, memanggil nama mereka satu persatu. Beberapa warga mulai kehilangan kesadaran, berdiri terpaku seolah dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Kabut kini bergerak seperti makhluk hidup. Satu persatu warga yang berdiri terpaku di telan kabut, tubuh mereka menghilang tanpa suara, hanya meninggalkan bekas jejak di tanah. Jeritan terakhir bergema singkat sebelum lenyap, digantikan keheningan yang mencekam. Kini hanya tersisa satu warga yang masih sadar, berdiri gemetar di tengah lapangan desa. Warga terakhir itu menatap langit, napasnya membeku di udara. Sosok hitam muncul perlahan dari balik kabut dan berdiri tepat di depannya. Tidak ada suara, hanya detak jantung yang terdengar semakin cepat. Dalam sekejap, kabut menutup seluruh pandangan, dan semuanya menjadi gelap. Ketika kabut perlahan menghilang, desa itu sudah kosong. Tidak ada satupun tanda kehidupan yang tersisa, hanya rumah-rumah yang hancur dan sunyi yang mencekam. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai akhir video ini. Dukungan kalian benar-benar membuat saya semangat untuk terus berkarya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terus bertemu di video-video berikutnya. Bagi yang sudah mendukung, kalian luar biasa, terima kasih.